Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aspal Edu. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana caranya untuk mendaftarkan YouTube kita agar bisa diterima dalam program YouTube Partner. Artinya, ketika kita sudah channel kita sudah diterima menjadi YouTube Partner, kita bisa menghasilkan uang atau dolar dalam jumlah yang tentunya tidak sedikit gitu ya. Nah, lalu hal apa yang bisa mendasari kita diterima di program YouTube Partner ini? Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, di sini saya bukan seorang YouTuber yang dengan subscriber yang puluhan ribu atau jutaan ya, bukan Atta Halilintar atau Just No Limit. Namun di sini saya hanya akan berbagi tips saja bahwa ketika kita akan mendaftarkan situs kita atau YouTube kita itu ke dalam programnya YouTube, yang paling utama kita harus sadar betul bahwa konten atau isi dari YouTube kita itu memang sudah layak untuk dimonetize. Nah, lalu konten apa saja sih yang memang layak untuk dimonetize? Yang pertama menurut saya adalah konten yang original atau asli, bukan merupakan duplikasi, bukan merupakan hasil menjiplak dari karya lainnya. Itu yang pertama, ya. Jadi konten ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwasannya ada beberapa konten walaupun asli itu sangat rawan untuk ditolak oleh Google gitu ya. Konten-konten apa saja? Konten-konten yang biasanya rawan untuk dimonetize itu adalah biasanya konten-konten yang bermuatan sara, bermuatan politis, kemudian kekerasan, kemudian konten yang berupa pornografi, konten game juga itu harus ada value-nya, harus ada nilainya, bukan hanya game kosong lalu diupload, itu juga tidak akan diterima gitu ya. Jadi konten yang layak itu adalah konten-konten yang asli, namun juga konten yang tidak melanggar yang saya sebutkan tadi gitu ya. Jika Bapak dan Ibu merupakan seorang YouTuber yang memiliki konten-konten yang asli, maka itu adalah sebuah hal yang sangat bagus ke depannya. Karena apa? Karena untuk diterima itu memang tidak instan. Kalau memang ingin diterima di YouTube Partner itu harus dari awal kita membangun dengan konten-konten yang bagus gitu. Pertanyaan kedua, bagaimana jika seandainya di YouTube kita sudah ada konten duplikasi atau konten tidak orisinil? Nah, sebelum Bapak dan Ibu melakukan peninjauan, sebelum 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya, maka Bapak dan Ibu disarankan untuk menghapus konten-konten tersebut ya, dan posting atau membuat konten-konten yang lebih bagus lagi atau lebih kualitasnya lebih bagus, baik dari orisinilitas ataupun kemenarikannya untuk para para audiens atau para viewers gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, apakah sebelum 1000 subscriber atau 4000 jam tayang kita bisa mengajukan, kita bisa dimonetize ini ya, di menu monetize ini untuk mengakses menu monetize-nya, tapi belum bisa diajukan menjadi channel yang diajukan ke dalam program YouTube Partner-nya. Ya, channel monetize ini bisa kita mengaksesnya. Ya, tapi belum bisa diajukan. Hanya di sini berupa indikator saja. Sampai berapa jam tayangnya, ada semacam indikatornya ya. Subscribernya berapa gitu. Kemudian nanti katanya kalau sudah terpenuhi, kami akan memberitahu Anda katanya ya. Jadi jangan khawatir, kalau sudah terpenuhi kita akan di-emaili kok gitu ya.
Kemudian pertanyaan yang mungkin muncul adalah mengapa, ini yang juga banyak yang bertanya, mengapa channel saya sudah 1000 jam tayang dan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tapi tidak kunjung diterima. Ada di sini misalkan contoh ada yang lama sekali katanya. Kemudian ada juga yang kenapa channel saya belum dimonetize? Kenapa sudah 7 bulan belum dimonetize? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu banyak sekali muncul. Mengapa mereka itu sangat lama? Yang pertama menurut saya adalah karena YouTube itu yang paling pertama itu akan memprioritaskan channel-channel yang memang layak gitu ya. Jadi kalau misalkan setelah sekian lama tersebut YouTube mencuekan, dalam artian tanda tanya juga apakah kontennya itu memang layak atau tidak gitu ya. Karena saya kira YouTube itu selain memiliki karyawan yang nantinya akan mereview secara manual channel kita, juga memiliki sistem tersendiri untuk memilah mana-mana channel YouTube yang memang potensial atau layak untuk melakukan monetize dan mana yang tidak layak gitu ya. Saya yakin sistemnya itu sudah mendeteksi gitu ya. Jadi kalau ada yang sudah banyak jam tayangnya, subscribernya tapi tidak kunjung diterima, nah mungkin ada yang salah dengan kontennya ya. Mungkin ada yang salah dengan kontennya. Nah, lalu berapa hari waktu yang diperlukan oleh saya Aspal Edu untuk diterima ya. Jadi kalau ada orang yang bilang sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, sampai setahun gitu, maka kalau saya sendiri, boleh dilihat ini buktinya bahwa saya mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu dikasih notif oleh Google ya pada tanggal 29 April jam 2 dini hari gitu ya. Setelah itu saya cukup menunggu, hanya menunggu saja ya. Saya tidak upload di channel community seperti tadi ya, di YouTube community bahwa kenapa channel saya belum diterima. Tidak ya, saya tidak menyarankan ini karena ini menurut saya hanya sia-sia saja gitu ya. Karena di sana tidak ada karyawan Google, sama sekali tidak ada karyawan Google gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi, saya hanya menunggu saja dan pasrah gitu ya. Dan tepatnya tanggal 30 April jam 4 pagi YouTube-nya diterima ya. Jadi hanya membutuhkan waktu sehari saja ya, sehari lebih beberapa jam saja bahwa akhirnya YouTube saya diterima. Jadi kalau dibilang lama, enggak kok, sehari saja cukup gitu ya. Lalu kalau ditanya lagi apa rahasianya sehingga waktu yang singkat, sangat singkat, saya bisa diterima. Ya, kalau saran dari saya, sebelum Bapak dan Ibu berniat untuk memonetize akun YouTube, dari awal memang harus persepsinya atau prinsipnya memang harus disamakan dulu bahwa YouTube itu sangat peduli dengan konten yang original. Jadi kalau misalkan kita ingin mengikuti YouTube Partner, silahkan membuat konten yang original ya. Silahkan membuat konten yang original. Dari awal belum memiliki subscriber, sebenarnya niatnya harus membuat konten yang original gitu. Dan jangan dulu menganggap saya mengupload 1-2 video saya akan mendapatkan uang, jangan ya. Anggap saja itu sebagai hobi. Kalau Bapak dan Ibu seorang guru, anggap saja ini adalah sarana untuk berbagi gitu ya. Untuk berbagi, untuk eksistensi diri kita, untuk mengupgrade diri lah. Selain kita juga mengajar, kita juga bisa berbagi gitu ya. Nah, lalu apa yang akan dilakukan setelah lebih dari 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya? Yang akan dilakukan adalah, bagi saya sendiri, ketika sudah diterima seperti ini, tentunya kedepannya saya akan membuat konten-konten lainnya yang bermanfaat gitu. Dan pada saat ini, pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan banyak sekali terima kasih kepada subscriber saya ya. Ada di sana juga banyak murid-murid saya, banyak teman,
ada juga yang pengunjung setia yang sudah memberikan subscribe-nya kepada saya. Mudah-mudahan dengan diterimanya di channel di YouTube Partner ini, saya akan lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya, gitu ya. Nah, itu yang bisa saya bagikan kepada para pengunjung semuanya, kepada viewer semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa untuk memberikan subscribe kepada channel Aspal Edu, karena subscribe dari Anda adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.